Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan masuk pada kasus 3, yaitu di mana rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapat teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat dia mengajar. Pengawas yang melakukan supervisi tersebut keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan hal tersebut kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menanggapinya? Nah, dari kasus ini yang bertindak sebagai coach adalah saya sendiri, yaitu Zainuddin, dan coachnya adalah Ibu Susi, dan pengamat adalah Pak Usman. Silakan Bu Susi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana supervisi kemarin? Sukses ya, Bu? Apa yang sukses, Pak? Ini malahan saya barusan dipanggil menghadap kepala sekolah. Oh ya? Itu dia. Ternyata setelah selesai supervisi kemarin, Pak Pengawas ngobrol banyak soal hasil supervisinya ke beberapa guru. Beliau mengapresiasi beberapa guru dan juga menyampaikan persoalan keberatannya kepada guru yang mengajar tanpa menggunakan buku teks. Dan itu yang dimaksud adalah saya. Makanya tadi saya ditegur oleh kepala sekolah. Bagaimana kronologisnya kemarin, Bu? Begini, Pak Jay. Saat masuk kelas, Pak Pengawas melihat saya mengajar tanpa menggunakan sumber belajar berupa buku teks. Saya ditegur. Menurutnya, setiap guru dalam mengajar harus menggunakan buku teks. Tetapi, saya sudah memberi penjelasan bahwa selain buku teks, saya pun menggunakan sumber-sumber belajar lain. Dan tetap mengacu pada kurikulum. Ternyata penjelasan saya membuatnya tersinggung. Itu pun telah saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah tadi. Yang sabar, Bu. Setelah mendengar kronologisnya, menurut Ibu, apa yang sebaiknya dilakukan agar hubungan sekolah dengan pengawas berlangsung dengan baik? Demikian juga hubungan Ibu tentunya dengan Pak KS. Ya juga, itu tidak terpikirkan kemarin. Karena bagaimanapun sekolah selalu butuh dengan pengawas. Dan demikian juga sebaliknya. Nah, itu maksud saya, Bu Susi. Karena di usia Pak Pengawas saat ini sedikit sulit mengubah cara pandangnya tentang pengertian sumber belajar. Menurut Ibu bagaimana? Benar sekali, Pak. Saya setuju. Jadi, sebaiknya saya ke depan lebih dewasa dalam menyikapi persoalan seperti kemarin ya. Iya, Bu. Nah, sekarang apa yang akan Ibu lakukan? Nanti setelah jam mengajar, saya akan menghadap kembali kepada Bapak Kepala Sekolah. Dan saya akan menyampaikan permohonan maaf untuk Bapak Pengawas. Karena tidak memindahkan apa yang sebaiknya dilakukan saat KBM. Dan saya berjanji, Pak, akan menggunakan buku teks pada saat mengajar. Luar biasa. Akhirnya Ibu bisa ketemu sendiri solusinya ya. Semoga sukses, Bu, nantinya. Iya, terima kasih ya, Pak. Ini pun berkat ngobrol dengan Bapak. Makasih banget, Bapak. Makasih, Alhamdulillah. Sekarang sudah plong banget. Sama-sama, Ibu. Ya, demikian kasus 2. Silakan kepada Pak Usman untuk menanggapi sebagai pengamat. Silakan Pak Usman. Cocok lah. Kasus 3 ini saya sebagai pengamat akan mengomentari beberapa hal yang telah dilakukan yang dilakukan dalam dialog oleh Pak Jai dan Ibu Susi. Yang pertama, bahwa dalam langkah model Tirta ini tujuan penyampaian tujuan coachingnya sudah terlihat ketika dalam dialog yang disampaikan oleh Bu Susi tentang keluhannya, kemudian
pancing atau dipancing pertanyaan berupa pertanyaan oleh Pak Zai, yaitu bahwa apa yang telah didengarkan dari kronologisnya, maka agar ibu sebaiknya melakukan lakukan hal yang sebaiknya dilakukan agar hubungan sekolah dan pengawas berlangsung dengan baik. Demikian juga dengan KS. Itu yang terlihat tujuan untuk coaching yang dilakukan dalam kasus 3 ini. Kemudian ada identifikasi. Nah, untuk identifikasi Pak Jai memancing yaitu pertama dalam dialog bahwa di usia Pak Pengawas saat ini sedikit sulit mengubah cara pandang tentang pengertian sumber belajar. Nah, ada pertanyaan menurut Ibu bagaimana? Nah, di situ dari jawaban Bu Susi terlihat sekali ada identifikasi persoalan. Jadi bahwa dalam hal ini kita mengedepankan hal kedewasaan, itu identifikasi permasalahannya. Yang ketiga adalah mengenai rencana aksi. Nah, di rencana aksi ini ditunjukkan dalam dialog dalam Bu Susi. Nah, ini ada nanti setelah jam mengajar saya akan menghadap kembali kepada kepala sekolah dan menyampaikan akan memohon maaf. Itu ada rencana yang dilakukan karena sudah dipancing oleh Pak Jai. Apa sih yang akan Ibu lakukan? Nah, jawabannya yang dari Bu Susi itu muncul rencana itu. Kemudian untuk tanggung jawab, dalam tanggung jawabnya sudah ditampilkan ketika ada rencana aksi, maka Bu Susi itu memunculkan pertanggungjawabannya. Jadi pertanggungjawabannya itu akan menyampaikan permohonan maaf kepada Pak Pengawas karena tidak mengindahkan apa yang sebaiknya dilakukan. Nah, jadi antara rencana aksi dan tanggung jawab itu sudah muncul. Kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab itu sudah muncul, dan pada akhirnya dari kronologi Tirta ini secara runtut dapat terpenuhi dalam kasus 3 ini. Barangkali itu pengamatan dari saya sebagai pengamat dalam kasus 3 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasus 3 ini saya sebagai pengamat akan mengomentari beberapa hal yang telah dilakukan yang dilakukan dalam dialog oleh Pak Jai dan Ibu Susi. Yang pertama, bahwa dalam langkah model Tirta ini tujuan penyampaian tujuan coachingnya sudah terlihat ketika dalam dialog yang disampaikan oleh Bu Susi tentang keluhannya, kemudian dipancing atau dipancing pertanyaan berupa pertanyaan oleh Pak Zai, yaitu bahwa apa yang telah didengarkan dari kronologisnya, maka agar ibu sebaiknya melakukan lakukan hal yang sebaiknya dilakukan agar hubungan sekolah dan pengawas berlangsung dengan baik. Demikian juga dengan KS. Itu yang terlihat tujuan untuk coaching yang dilakukan dalam kasus 3 ini. Kemudian ada identifikasi. Nah, untuk identifikasi Pak Jai memancing yaitu pertama dalam dialog bahwa di usia Pak Pengawas saat ini sedikit sulit mengubah cara pandang tentang pengertian sumber belajar. Nah, ada pertanyaan menurut Ibu bagaimana? Nah, di situ dari jawaban Bu Susi terlihat sekali ada identifikasi persoalan. Jadi bahwa dalam hal ini kita mengedepankan hal kedewasaan, itu identifikasi permasalahannya. Yang ketiga adalah mengenai rencana aksi. Nah, di rencana aksi ini ditunjukkan dalam dialog dalam Bu Susi. Nah, ini ada nanti setelah jam mengajar saya akan menghadap kembali kepada kepala sekolah dan menyampaikan akan memohon maaf. Itu ada rencana yang dilakukan karena sudah dipancing oleh Pak Jai. Apa sih yang akan Ibu lakukan? Nah, jawabannya yang dari Bu Susi itu muncul rencana itu. Kemudian untuk tanggung jawab, dalam tanggung jawabnya sudah ditampilkan ketika ada rencana aksi, maka Bu Susi itu memunculkan pertanggungjawabannya. Jadi
pertanggungjawabannya itu akan menyampaikan permohonan maaf kepada Pak Pengawas karena tidak mengindahkan apa yang sebaiknya dilakukan. Nah, jadi antara rencana aksi dan tanggung jawab itu sudah muncul. Kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab itu sudah muncul, dan pada akhirnya dari kronologi Tirta ini secara runtut dapat terpenuhi dalam kasus 3 ini. Barangkali itu pengamatan dari saya sebagai pengamat dalam kasus 3 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.